Hingga September ini sudah 11 bulan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di posisi 7,5%. Posisi terakhir BI Rate adalah 7,25% pada bulan Oktober tahun lalu. Jika ditelisik lebih dalam, sebagai instrumen moneter BI Rate memiliki jangkauan pengaruh yang sangat luas. Selain pengarah tekanan inflasi, pengontrol kurs rupiah, serta acuan bunga kredit, BI Rate kini ikut mendukung kebijakan fiskal pemerintah, yakni menyehatkan transaksi berjalan dan mengawal pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5 plus minus 1% pada tahun 2014 dan 4 plus minus 1% pada tahun 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. BI Rate yang telah ditahan selama 11 bulan ternyata tidak serta-merta berpengaruh signifikan mengendalikan suku bunga perbankan. Bahkan, bank tidak mau menyalurkan kredit dengan deras karena ekonomi domestik juga tertekan. Hal ini tercermin dari neraca transaksi berjalan yang masih defisit. Pertumbuhan kredit itu akan 8-10%. Pada mulanya, akhir kali kita bicara mengenai tahun ini, kami mengharapkan mungkin pertumbuhan kredit bisa 13%. Tapi saya lihat situasinya tidak memungkinkan itu. So, 27-30 triliun rupiah nominalnya yang merupakan 8 atau 10%. Itu pasti bisa tercapai. Kedepan, ekonomi domestik diproyeksi akan mengalami tekanan dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada saat yang sama, akan ada potensi tekanan dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan menaikkan suku bunga. Lantas, bagaimana Bank Indonesia mengantisipasi potensi tekanan ini? Bagaimana pula proyeksi nilai tukar rupiah dan pengaruhnya terhadap utang luar negeri Indonesia? Bahasan selengkapnya hadir dalam The Central Bank. Pemirsa, Bank Sentral kembali menahan suku bunga acuan di level 7,5%. Ini artinya sudah 11 bulan BI Rate tidak berubah. Apa pertimbangan utama Bank Indonesia? Lalu bagaimana proyeksi bunga acuan di waktu mendatang? Selengkapnya kita hadirkan perbincangan dalam The Central Bank. Dan saat ini telah hadir Direktur Eksekutif Bank Indonesia bidang kebijakan ekonomi dan moneter Yuda Agung. Terima kasih Pak Yuda sudah bergabung bersama kami dalam The Central Bank. Pak Yuda, kembali BI menahan suku bunga acuan di 7,5%. Apakah sepanjang periode 11 bulan tersebut target-target yang disebutkan oleh BI seperti misalnya pengendalian inflasi, defisit transaksi berjalan yang terkendali, kemudian juga ekonomi yang sustain ke depan, apakah sudah tercapai selama periode tersebut? Ya, kalau kita lihat inflasi sekarang sudah terkendali, sudah kemarin terakhir adalah 3,99 year on year-nya, artinya sudah kembali pada kisaran sasaran Bank Indonesia 4,5 plus minus 1%. Itu yang menjadi pertimbangan kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, memang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 menurut assessment kami ini mulai agak terus menurun ya, sehingga untuk keseluruhan tahun kami perkirakan sekitar 5,2% untuk keseluruhan tahun 2014. Tetapi di sisi lain kita melihat beberapa risiko yang harus kita cermati ke depan ini, terutama di dalam masa-masa transisi ini dan juga tahun depan. Pertama adalah risiko di sisi inflasinya, ya. Risiko inflasi terkait dengan adanya rencana untuk menaikkan administered prices, khususnya BBM. Ya. Ini mungkin bisa akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Ini juga masih ada ketidakpastian. Besarnya berapa juga kita belum tahu gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi current account. Current account kita ini juga ke depan walaupun memang lebih baik dibanding triwulan 2 yang sekitar 4,3% di triwulan 4 dan triwulan 3, triwulan 4 diperkirakan membaik. Namun demikian penurunan harga-harga komoditas ekspor kita seperti CPO, batu bara dan sebagainya ini masih menjadi persoalan ke depan. Yang ketiga adalah dari globalnya adalah Fed Fund. Ya. Fed Fund untuk tahun 2015 itu sekarang ini kalau kita lihat survei dari pelaku pasar ini sudah cenderung ke arah kuartal 2 atau kuartal 3.
Dulu masih di kuartal 4 gitu ya, ada kuartal 3, kuartal 4, sekarang sudah bergeser ke depan. Artinya ini risikonya semakin dekat untuk terjadinya kenaikan Fed Fund, dan risiko reversal juga harus kita cermati oleh Bank Indonesia. Baik, sebenarnya banyak sekali ingin saya tanyakan tadi yang Anda sebutkan, tapi kita mulai dahulu dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BI juga kami mencatat sudah 2 kali merevisi untuk target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,9 hingga 6,2%, range-nya pada Maret direvisi menjadi 5,5 hingga 5,9, kemudian pada Mei 5,5 direvisi menjadi 5,1 ke 5,5%. Tadi Anda mengatakan ada di 5,2%. Lalu timbul pertanyaan, apakah salah satu yang dilakukan misalnya dengan BI Rate ini, apakah ternyata gagal mengawal dari target pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun? Perlu saya jelaskan ya, Bank Indonesia tidak punya target mengenai pertumbuhan ekonomi. Target Bank Indonesia adalah inflasi. Pertumbuhan ekonomi memang kita perhatikan, tetapi itu bukan menjadi target Bank Indonesia ya. Memang kami melakukan revisi di tahun ini ya, memang terkait dengan beberapa hal. Seperti kita ketahui dari sisi globalnya, ekspor kita juga ternyata tidak sebaik dari yang kita perkirakan. Yang kedua adalah fiskal. Fiskal tahun ini pemerintah melakukan penghematan. Realisasi di kuartal 2 menunjukkan bahwa government expenditure ataupun konsumsi pemerintah itu negatif gitu ya. Ini memang di luar perkiraan kami semula, sehingga kita merevisi. Ya, kami untuk sementara ini kami masih yakin bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini 5,2%. Baik, tadi bukan pertumbuhan ekonomi targetnya, tapi inflasi. Nah, inflasi year on year Agustus memang seperti kita ketahui sudah ada di 3,9% menurut data BPS. Namun ada kekhawatiran. Tadi Anda sudah sempat menyinggung sedikit mengenai kepastian akan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi yang sudah jelas di depan mata TDL, tarif dasar listrik sudah naik, kemudian juga LPG 12 kg juga sudah mendapat restu pemerintah untuk naik. Ditambah lagi dengan proyeksi kenaikan BBM bersubsidi. Lalu apakah mempertahankan BI Rate di level 7,5% menurut BI masih inline dengan target tersebut? Iya, sementara ini gini ya, kita sudah punya hitungan semua itu. Dampak dari TTL, dampak dari LPG. Sudah dimasukkan? Sudah kita masukkan. Kalau tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, kita perkirakan masih di dalam range kita 4,5 plus minus 1%. Mungkin memang agak untuk di semester... Di ambang batas atas mungkin? Semester 2 ini memang agak sedikit naik karena ada administrator price tadi ya, TTL, LPG dan sebagainya. Tetapi masih dalam range gitu ya, masih dalam range BI. Tentu saja kalau BBM naik ya, BBM naik tahun ini katakanlah bulan November, ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap inflasi. Ya kira-kira kalau 1.000 rupiah per liter kenaikannya, kira-kira dampaknya sekitar 1,1 sampai 1,2. Kalau 2.000 kira-kira 2% lebih gitu ya. Kalau 3.000 ya kira-kira 3% lebih. Ini tentu saja kita perhatikan ya ke depan. Dan pemirsa, setelah pariwara kami akan kembali melanjutkan perbincangan dalam The Central Bank. Pemirsa, Anda masih bersama kami di The Central Bank dan masih bersama dengan Pak Yuda Agung. Pak Yuda, kita lanjutkan kembali setelah kita membahas mengenai BI Rate dan juga judgement-nya di 7,5%. Sekarang kita bergeser ke sektor keuangan dan perbankan serta pengaruhnya terhadap BI Rate. BI Rate bertahan 11 bulan, namun faktanya Pak, bunga simpanan, bunga kredit apalagi yang menggunakan KPR justru tidak mengalami penurunan dan justru terus mengalami kenaikan. Apa yang sesungguhnya terjadi, Pak? Iya, memang gini. Biasanya kenaikan suku bunga BI Rate ya, suku bunga kebijakan itu memiliki lag gitu ya, memiliki lag. Begitu naik, bank-bank juga tidak segera naik. Biasanya ada lag 2 bulan, 3 bulan. Tetapi ini kemudian dia terus naik gitu ya. Sampai pada suatu level tertentu di mana katakanlah dia sudah marginnya sudah terbatas.
Sekarang ini margin spread antara suku bunga kredit sama deposito dari perbankan itu sudah menyempit, Mbak. Udah sekitar 420 basis point, ya. Sudah sempit, biasanya sekitar 600, 500, sekarang sudah 400. Jadi sudah mepet lah, secara historical, kalau kita lihat secara historical ini sudah mepet. Sehingga memang bank-bank sekarang ini sudah mulai bertahan, ya, dengan kemarin ada 2 bank besar yang sudah menurunkan suku bunganya. BCA, ya, Pak, ya? Ya, salah satunya itu menurunkan suku bunga. Ya memang karena memang marginnya sudah mepet, jadi suku bunga depositonya juga nggak akan naik. Nah, ini saya kira memang prosesnya seperti itu. Memang ketika turun tidak juga serta-merta suku bunga perbankan turun. Biasanya dia kembali, dia menjaga margin dulu, ya, menjaga margin dulu. Sehingga dinaikin dulu marginnya, ya. Tapi biasanya karena memang faktanya di lapangan kan masyarakat selalu merasakan bahwa ketika BI rate naik cepat sekali menaikkan, tapi ketika menurunkan tetap ada di level seperti itu. Ya memang kelihatannya perilakunya seperti itu kalau kita lihat, dan memang oleh sebab itu memang kita terus Bank Indonesia mencoba atau bekerja sama dengan OJK tentu saja untuk membuat bank-bank di Indonesia ini lebih efisien, gitu ya, sehingga spread itu tidak terlalu lebar antara suku bunga deposit dengan suku bunga kreditnya, gitu ya. Jadi lebih efisien sehingga lebih dekat kepada BI rate lah, gitu. Tapi Pak Yuda, bicara mengenai tadi Anda mengatakan marginnya yang dijaga oleh perbankan, namun bila kita bandingkan misalnya dengan pelaku industri perbankan di Malaysia yang marginnya hanya 2%, di kita sangat besar, Pak, 5% lebih. Apakah masih wajar untuk dijaga 5% lebih ketika kita lihat negara tetangga ada di 2% misalnya? Ya, itu lagi, sekali lagi margin besar itu karena memang kurang efisien, kan. Artinya masih bisa dibuat lebih efisien. Nah, ini yang apa yang kita lakukan selama ini, ya, dengan mewajibkan dia untuk transparan di dalam menentukan base lending dan sebagainya, itu bagian dari upaya kita untuk agar perbankan lebih efisien, gitu. Dan kemudian tadi masih mengenai BI rate yang ketika naik perbankan juga tetap menaikkan, tapi ketika turun tetap ada di level itu dan secara bersama-sama lagi. Apakah bisa disimpulkan bahwa kita sudah menganut sistem oligopoli misalnya, apakah dan lebih mengacu kepada kartel, jangan-jangan kita berbarengan untuk menahan suku bunga acuan di level tertentu? Ya, saya mungkin tidak berani mengatakan ini sebuah oligopoli, ya, tetapi memang ada market leadernya. Ya, kita lihat perilaku perbankan kita selama pasca krisis 97-98 itu kelihatan sekali bahwa ada bank-bank tertentu yang menjadi market leader. Kalau dia sudah katakanlah bergerak turun, gitu ya, dia yang lain juga akan mengikuti. Biasanya apa yang bisa Bank Sentral lakukan terhadap market leader tersebut misalnya? Ya, tentu saja kita Bank Indonesia dan selalu melakukan komunikasi dengan mereka, ya. Kita selalu punya forum-forum untuk berdialog bagaimana meningkatkan efisiensi perbankan ini, ya. Kita apa saja. Misalnya katakanlah di marketing dari perbankan kita, cost of marketing itu cukup besar kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, nggak ada tuh hadiah mobil, gitu ya, kalau kita punya tabungan. Sementara di kita jor-joran hadiah mobil, mungkin dari payung sampai Mercy ada di situ semua, gitu ya. Hasil pertemuan dalam forum tersebut apa? Apa yang dikatakan oleh yang mungkin kita indikasikan sebagai market leader tersebut mungkin? Makanya kita punya forum yang dengan bank-bank besar biasanya. Ya, yang quote unquote di sini adalah market leaders, gitu ya. Mungkin bukan satu tapi leaders, gitu ya. Ada lebih dari satu. Ya. Baik. Jadi kita bergeser Pak Sonya mengenai kredit yang terus mengalami perlambatan. Kita tinggalkan persoalan tadi market leader meskipun saya masih penasaran dengan itu. Tapi meski masih sesuai dengan target BI ini antara 15 hingga 17%, namun pada Juli menyentuh level 5%. 15% maksud saya. Apakah ke depan masih akan melambat trennya, Pak? Mengenai apa tuh? Kredit, perlambatan kredit. Iya. Pertumbuhan kredit. Pertumbuhannya, Pak. Pertumbuhan kredit memang kita lihat masih ada kecenderungan turun. Ya, masih ada kecenderungan turun. Biasanya begini, ya, perilaku dari pertumbuhan kredit itu tergantung pada kondisi ekonomi, ya.
kita melihat bahwa penurunan pertumbuhan kredit ini masih demand driven. Ya, demand driven artinya penurunan permintaan terhadap kredit yang turun karena ekonominya melemah, permintaan kredit turun. Belum ada indikasi yang kuat bahwa ini sudah supply constraint, artinya bank-bank yang mengerem gitu. Bank-bank yang mengerem pertumbuhan kredit. Belum ada indikasi ke satu. Lebih pada permintaannya yang berkurang. Nah, ke depan kami lihat kalau ekonomi kita membaik, kami perkirakan gini ya, ekonomi kita di kuartal 3 ini memang lebih lambat dibanding kuartal 2. Gini, polanya gini. Kuartal 1 kemarin 5,2, kuartal 2-nya 5,12, kuartal 3 kita sekitar 5 lebih sedikit, kuartal 4 lebih baik 5,3, 5,2 sekian gitu ya. Sehingga rata-ratanya 5,12. Dengan pola ini, maka kami perkirakan kalau bank itu melihat kalau ekonominya sudah prospeknya sudah membaik, dia akan kembali lagi menaikkan kredit. Jadi tergantung pada pola itu nanti ya, tergantung kondisi perekonomian. Tergantung kondisi perekonomian. Pak Yuda, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa, setelah pariwara kami masih akan kembali bersama Pak Yuda Agung membahas mengenai BI Rate. Tetaplah bersama kami di The Central Bank. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The Central Bank. Dan Pak Yuda, kembali kita lanjutkan perbincangan. Kali ini kita kaitkan antara BI Rate dengan Pak Agus Martowardoyo juga memperingatkan juga mengenai resiko dari peningkatan utang luar negeri korporasi. Apakah mengkhawatirkan itu, Pak? Ya, gini, gambarannya seperti ini ya. Utang luar negeri korporasi kita ini memang dalam 2-3 tahun terakhir meningkat cukup signifikan, cukup tajam. Debt to service ratio juga sudah mencapai 50%. Ya. Dan kalau kita lihat levelnya, level utang luar negeri dibanding utang luar negeri korporasi dibanding utang luar negeri pemerintah, itu sekarang udah di atas. Utang luar negeri korporasi udah di atas utang luar negeri pemerintah. Ini sama dengan sebelum krisis 97-98. Ya, banyak yang mengkhawatirkan kita akan bisa beresiko kembali ke sana begitu, Pak. Ya. Kami melihat memang ada beberapa risiko yang harus diadres di sini. Yang pertama adalah risiko currency mismatch. Ya, jadi risiko nilai tukar. Karena dia pinjamnya dalam falas, kalau nilai tukar melemah, tentu saja utangnya jadi meningkat secara rupiah. Ini kami melihat karena apa? Karena dari 100 perusahaan terbesar, penghutang terbesar yang kita lihat, itu 88 perusahaan tidak melakukan hedge. Ya. Memang ada dari 88 perusahaan ini yang punya natural hedge, artinya dia eksportir, ada sekitar 12. Jadi sekitar 68 itu naked, ya, tidak di hedge secara ekspor sebagai dia natural hedge maupun foreign exchange hedge. Nah, ini yang kami akan lihat, ya, akan lihat. Yang kedua adalah currency maturity mismatch, ya. Jadi artinya ketika dia harus bayar, dia harus perlu likuiditas falas dan sebagainya. Kalau dia tidak siap, maka dia akan menubruk pasar. Ya, kalau nilai tukarnya sedang bagus, tetapi kalau sedang bergejolak, dia akan menambah tekanan. Yang ketiga adalah risiko over leverage, ya, leverage-nya berlebihan, ya, rasio antara utangnya terhadap income-nya itu ada kecenderungan meningkat. Inilah yang coba kita atur, tetapi pada prinsipnya kita tidak membatasi, ya Mbak, ya. Kita tidak membatasi kamu maksimal hutang segini, enggak. Kita nggak ada pagu. Kita hanya meningkatkan risk management. Ya, jadi, risk management. Jadi risk management di-warn kepada mereka agar lebih... Bukan artinya mereka mengharuskan mereka untuk hedge, ya, pada rasio tertentu, mereka untuk menyediakan likuiditas pada rasio tertentu, gitu. Untuk mengantisipasi fluktuasi terhadap kondisi ekonomi. Ya. Baik. Apalagi ke depan risikonya kan besar, ya. Nah, ke depan itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ada faktor eksternal yang juga harus kita khawatirkan, seperti The Fed yang seperti Anda katakan proyeksinya pada akhir 2015, ternyata sekarang sudah maju lebih cepat dari ekspektasi. Kemudian juga Bank Sentral Uni Eropa yang juga memangkas suku bunga acuan pada pekan lalu, dan Bank of Japan yang juga mempertahankan stimulus moneter.
Bagaimana BI melihat bank-bank sentral tersebut dan kebijakan tersebut bagi Indonesia ke depan? Ya, justru itu ya yang kita lihat yang paling berisiko adalah kenaikan Fed ini ya di kuartal 2 atau kuartal 3. Ya, karena ini bukan saja menaikkan suku bunga dari globalnya yang akan mempengaruhi kalau yang hutang tadi mempengaruhi jumlah hutangnya, tetapi juga risiko terjadinya capital reversal, ya, pembalikan modal yang sekarang ini yang sudah masuk ke Indonesia ya sampai dengan akhir Agustus itu sudah 14,4 miliar US dollar. Ini record yang cukup secara historis ini yang besar. Sepanjang masa atau ya, sudah 14,4 ini year to date ya. Year to date Januari sampai Agustus. Dan kalau lihat kepemilikan asing terhadap SBN kita juga 36% ya, the highest record ya, sejauh ini. Dan itu yang harus kita cermati. Itu yang menjadi salah satu faktor eksternal yang juga sangat dicermati oleh Bank Indonesia ke depan. Pak Yuda Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di The Central Bank. Semoga kebijakan ke depan bisa membantu kondisi perekonomian kita lebih baik dari saat terima kasih, ini. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, berakhir sudah The Central Bank kita untuk edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya masih dalam program The Central Bank. Saya Hera F. Harin, sampai jumpa.